kemarin kata pertama sudah selesai dan ini alhamdulillah dengan seiringnya berjalan waktu angkatan 2 dan 3 mendapatkan clothingan tidak terduga-duga dan tidak disangka-sangka. Alhamdulillah peserta penyegaran pada pagi hari ini antara nanti insya Allah tanggal hari ini sampai tanggal 8 Agustus dengan bidang studi itu PPKN, Bahasa Indonesia, dan Ekonomi. Oleh karena itu, pada hari ini yang namanya tiga program studi ini dimohon untuk keseriusannya dalam menjalankan kewajiban untuk penyegaran pada siang hari ini dan sampai dengan tanggal 8. Untuk itu, komponen yang ada pada penyegaran hari ini yaitu ada dosen, fasilitas dosen, ada guru pamong, ada tim LMS pusat, ada tim PPG, dan ada peserta penyegaran. Syukur alhamdulillah kita bisa kerjasama mencari guru pamong yang mana dalam hal ini sangat susah sekali soalnya pembelajaran online secara daring ini membutuhkan kehandalan tim IT yang sangat kita andalkan, dan alhamdulillah dengan jumlah-jumlah yang ada yang sudah ini sudah terdapat dan sudah memenuhi persyaratan pada pagi hari ini. Model PPG 2020 kalau Bapak Ibu ketahui itu ada yang namanya membangun suatu manusia, ada merdeka belajar, ada yang namanya evolusi industri ekosistem. Di mana dalam hal ini yang namanya pembangunan manusia di sini, di mana guru yang memiliki andil dalam membangun manusia berkarakter cerdas dan maju. Itu sudah berapa tentu kalau terlibat dengan adanya PPG ini, guru memiliki yang cerdas, maju, dan berkarakter. Yang kedua yaitu ekosistem. Guru membangun hubungan antara PPK dengan sekolah, dosen dengan guru dengan sebaya, dengan siswa, dengan orang tua, dan dengan masyarakat. Merdeka belajar yang Mas Menteri handalkan dengan adanya dengan Merdeka belajar ini, guru menciptakan metode pembelajaran yang memotivasi guru lain. Jadi memotivasi antara siswa dengan orang tua. Yang namanya revolusi industri ini, guru yang mau belajar mengikuti perkembangan zaman, memenuhi tuntutan zaman. Sekarang dalam hal ini ada filsafat pendidikan dan pengajaran oleh Ahad dan Dewan Guru dengan metode new model PPG. Di mana beliau membuat suatu filsafat itu benih bagus ditanam di lahan yang baik oleh petani dengan cara yang tepat. Ya, cara tepat, petani handal, lahan baik, yaitu LPTK yang terseleksi. Ketika UPS mendapat itu, alhamdulillah tahun 2019 itu saya sebagai pengelola itu alhamdulillah tidak ada yang tidak lulus 100%. Oleh karena itu saya mohon untuk yang sekarang ini tahun 2020 mohon untuk dosen dan guru pamongnya agar nantinya dalam proses pembelajaran itu saya titip untuk bisa saling membimbing, saling mengarahkan, saling memberikan motivasi dan sebagainya sehingga LPTK Universitas Pancasila Tegal itu selalu eksis dan tahun ke depan ada tambah plottingan yang seperti sekarang ini. Benih bagus itu calon mahasiswa yang diseleksi. Ya. Kemarin diseleksi oleh baik itu pihak GTK, Dinas, di sini pun diseleksi untuk kaitannya dengan tertib administrasi.
inovasi PPG. Karena ada inovasi PPG di sini, ada hal-hal kaitannya dengan inovasi dari kompetensinya. Di sini ada fasilitator, ada mahasiswa PPG. Fasilitator ini rekrutmen yang ada standarnya, penyamaan persepsi kemarin tahun kemarin sudah dilaksanakan penyamaan persepsi, dan tahun ini adanya penyadaran. Jadi di sini penetapan kelayakan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disinggung oleh sekretaris kami bahwa Bapak Ibu itu akan mengikuti dari awal sampai akhir. Soalnya dari tim LMS pusat itu masuk di dalam kelas-kelas. Kemarin waktu angkatan 1 caranya masuk di mana, Bu? Itu IT yang sudah canggih di dalam mensikapi perkembangan Bapak Ibu dalam proses penyegaran yang hari ini akan segera dilaksanakan sampai Sabtu. Ya. Di mana dalam hal ini ada blended learning, motivasi yang ada kaitannya dengan pendekatan proses, hal kaitannya dengan daring. Ini membutuhkan waktu yang sangat serius dalam menciptakan proses penerapan proses pembelajaran. Lalu selanjutnya pendekatan pengembangan materi belajar tematik terpadu. Di sini ada pengembangan material, kesesuaian percukupan kompetensi dosen, pembelajaran kreatif inovasi dosen. Di sini Bapak Ibu, khususnya dosen pengampu mata kuliah tadi PE, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Alhamdulillah angkatan ini tahun 2020 itu 5 program studi dapat PPG semua. Jadi kami mengusulkan memang terus terang yang tahun kemarin belum, antara lain itu PPKN dan PE. Alhamdulillah tahun ini terwujud dengan saya langsung usul bagian yang voting, istilah kaitannya dengan ini. Tapi di sini dalam angkatan 2 itu menggunakan anggaran APBD. Angkatan 3 yang ekonomi yang jumlahnya 30 peserta itu APBN. Jadi ada 2 anggaran, antara anggaran APBN yang angkatan pertama menggunakan anggaran APBN, yang angkatan 2 itu menggunakan anggaran APBD, angkatan ketiga menggunakan anggaran APBN. Jadi kita sebagai pengelola anggaran RAB itu ada 2 versi APBD dan saya pusat sudah tuh. Nah, penerapan yang selanjutnya TPACK. Di mana TPACK ini ada proses yang harus Bapak Ibu pergunakan dalam menggunakan proses pembelajaran. Nah, ini refleksi di sini ada penguatan refleksi. Bapak Ibu nanti dalam inovasi PPG ada refleksi khusus, ada integrasi host, di mana ada penilaiannya, pelaksanaan pembelajaran, perangkat pembelajaran, materi. Ini semua ada nanti disampaikan oleh fasilitator. Saya perlu ketahui fasilitator PPKN saya sendiri, fasilitator ekonomi itu Ibu Dr. Dewi Apri, fasilitator bahasa Indonesia itu Ibu Absun. Nah, ini skema dalam PPG dalam jabatan daring. Di sini Bapak Ibu, skemanya alurnya itu cukup rumit dalam suatu pembelajaran ini. Bapak Ibu mencapai guru yang profesional berpendidikan nantinya yang harus arahkan dalam peserta PPG besok ya, yang akan datang kalau ada pelatihan mahasiswanya. Di sini ada refleksi yang harus Ibu gunakan. Ini guru dalam jabatan, seleksi, konfirmasi kesediaan, ini sudah biasa penetapan calon, registrasi online, pendalaman materi, perangkat pembelajaran. Di sini perangkat pembelajaran yang kemarin itu 24 SKS, sekarang 12 SKS, uji komprehensif 2 hari, ada di sini ada review, refleksi pembelajaran, ada PPL 1, ini PPL-nya itu Bapak Ibu sekolah asal. Jadi Bapak Ibu peserta PPG dari mana? Kemarin saya dapat kiriman ada yang dari Ibu ya,
Bangka Tengah, udah SMS saya, Bangka Tengah. Ini lintas provinsi Bapak Ibu untuk kaitannya dengan proses pembelajaran daring. Nah, PPL yang kedua di sekolah asal, ya 6 hari, akhirnya menjadi ada UKM, PPG, UKIN 4 hari, UP 2 hari. Ini aktivitas penyegaran dosen kamu. Di sini ada desainnya, di mana dalam PPG 2020 beda dengan yang 2019. Ini silakan. Kalau 19 itu ada tatap muka, ketarik ke sini, ada daring, ya, separuh-paruh. Nah, ini full daring. Ini tadi sudah dikatakan bahwa ini semua difasilitasi oleh guru dan tenaga pendidikan Kementerian Pendidikan dan di sini udah menyangkut masalah kaitannya ini penyamaan persepsi fasilitator inti, penyegaran dosen yang hari ini, ya penyegaran dosen PTK dan pelaksanaan PPG dalam jabatan akhirnya menggunakan sistem daring. Komponen pokok, ya, komponen pokoknya nanti dalam prosesnya itu materi penyegaran terdiri ada 5 unit. Ya, pelaksanaan selama 5 hari dengan jumlah CP itu 36. Pelaksanaan aktivitas full daring via telepon, LMS, GTK. Pola penyegaran menggunakan pendekatan iCare yang dihadapi oleh diadaptasi. Di iCare itu pendahuluan, koneksi, penerapan, refleksi, dan penerapan. Ini ada materi penyegaran. Materi penyegaran ini 10 CP. Ya, pengembangan perangkat pembelajaran 8. Ini sudah dipaku dari sana Bapak Ibu. Kita nggak bisa udik-udik dalam komponen waktu jam dan lain-lain. Ada refleksinya, ada PPL-nya, ada review PPL dan refleksi. Ini total jumlah materi penyegaran ada 36 CP. Cukup memusingkan dari pagi sampai sore. Ini skema pelaksanaan penyegaran dosen guru PAMON tahun 2020 ini daring 1, antara lain ada pendahuluan, ada koneksi, daring 2 penerapan, ada kegiatan 1, kegiatan 2 dan sebagainya. Daring 3 ada refleksi dan penguatannya dan selesai untuk selanjutnya. Di sini pesertanya yang kaitannya dengan kita itu bahasa Indonesia ada 4 dosen. PPKN 4, ekonomi 5, guru PAMON 5, PPKN 7 guru PAMONnya, ekonomi 6. Fasilitator inti 22 semua 2, jadi ada jumlahnya dosen hari ini ada 13 dan guru PAMON 18, fasilitator inti ada 6. Ini jumlah mahasiswanya yang akan Bapak Ibu besok ya, PPKN 47 ini 2 kelas. Bahasa Indonesia nampaknya ada angkatan 1 dan angkatan 2 ya. Angkatan 2 ini bahasa Indonesia ada 24. Ekonomi angkatan 2 itu angkatan 3 itu 30 dan angkatan 4 angkatan 2 itu ada 20. Jadi jumlah yang akan nanti insya Allah barangkali ada pengisian persediaan di UPS kuotanya sekian terpenuhi alhamdulillah. Ya, jadi total yang ada 127. Ini jadwal pelaksanaan ya. Bapak Ibu akan mengampu dengan hal-hal seperti ini. Jadwal pelaksanaan yang ada. Nah, adapun rambu-rambu yang Bapak Ibu sikapi itu ada rambu-rambu penyegaran dosen dan guru PAMON PPK. Di sini mengingat tentunya peningkatan kualitas penyegaran PPG, diharapkan pelaksanaan PPG di sini mendapat perhatian yang khusus. Sewu Bapak Ibu kan sibuk, terus Bapak Ibu terutama itu guru PAMON pada sibuk jadi gimana Bu, yang penting bisa mengatur waktunya. Bapak Ibu sudah menandatangani fakta integritas, di situ Bapak Ibu mengatur dengan baik antara tugas inti sekolah dengan tugas PPG, ya, Bapak Ibu. Terus di sini
untuk menjamin kualitas penyegaran PPG, Dirjen BPK melakukan monitoring ya, dan evaluasi yang terpadu, di mana dengan sistem sebelumnya pada saat dan setelah penyegaran PPG. Di sini rapat koordinasi LPTK yang terkait asesmen dosen PPG digunakan sebagai evaluasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG yang lebih baik di LPTK masing-masing. Acara pembukaan dikoordinasi oleh LPTK, penyelenggaraan terdiri dari persiapan, Radio Indonesia Raya, tadi laporan koordinasi, sambutan oleh rektor, nanti yang dibuka oleh rektor, mungkin Pak Dita nanti akan memberikan suatu sambutan. Sedangkan rambu-rambu penyegaran PPG itu antara lain ada unit 1, unit yang terdiri dari pendalaman materi pedagogi 4 CP, pendalaman materi bidang studi 6 CP, jumlahnya 10. Ini sudah diberikan. Unit 2, unit 3, review PPG, unit 4, PPL 1 dan 2, 8 CP, unit 5, review PPL 1 dan 2, ada refleksi itu 4 CP. Total yang tadi sudah saya sebutkan ada 36 CP. 5 hari Bapak Ibu cukup menyita waktu. Ya. Rambu-rambu penyegaran dosen di sini sebelum pelaksanaan penyegaran pada hari ini Selasa, peserta sudah melaksanakan akses LSM LPTK, video masing-masing tutorial, di mana dipandu oleh admin IT LPTK yang pernah mengikuti tingkat nasional. Waktu penyegaran di sini 5 hari, mulai hari ini sampai dengan 8 Agustus. Ya. Terus mulai ada hari tertentu kegiatan dari 5 hari ini, sehingga hasil yang ada itu didata tingkat nasional yang dilaksanakannya di LPTK masing-masing. Untuk itu hal yang berkaitan dengan rambu-rambu ini tadi sudah disebutkan, tolong Bapak Ibu semuanya mohon saya titip besoknya kalau misalkan ada plottingan, insya Allah ini amanat dari GTK pemerintah, PPG UPS di Tegal ini akan berjalan dengan baik, lancar, tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk itu saya selaku pengelola dalam hal ini saya titip untuk bisa memberikan suatu semangat, motivasi yang tinggi kepada eksekutif. Hari ini juga akan Bapak Ibu harus memiliki semangat dan titipan sendiri. Soalnya ini titipan dari pemerintah yang untuk mensukseskan program pemerintah untuk kegiatan dengan PPG pada angkatan 2 dan 3. Untuk itu acara hari ini nanti akan dibuka oleh Bapak Rektor. Dari saya sampai sekian dulu. Semoga sukses dalam pelaksanaan 5 hari ke depan selesai tanggal 8 Agustus hari Sabtu kegiatan penyegaran pada pagi hari ini. Saya mohon maaf barangkali ada salah kata dalam penyampaian ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Rantasel, Profesor Dr. Fakhrudin MPD,
Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Ibu Dr. Rina dan jajarannya, Bapak Ibu dosen dan guru pamong dari 3 program ya, jadi pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan ekonomi. Ini adalah penyegaran yang kedua, ya. Yang pertama sudah kita laksanakan seminggu yang lalu, gitu. Nah, Bapak Ibu, kami hanya berpesan kepada Bapak Ibu dosen, calon instruktur, calon pengajar, dan juga Bapak Ibu guru, agar di dalam mengikuti penyegaran ini lebih serius, ya, agar nantinya pada saat melaksanakan tugas bisa berhasil dengan baik. Bapak Ibu, kesulitannya memang seperti ini. Ini PPG kan seharusnya dilaksanakan secara offline, kemudian dilaksanakan secara online, ya. Jadi akhirnya sistemnya sangat, kalau saya mau bilang complicated, ya. Tetapi walaupun complicated, saya pikir Bapak Ibu bisa belajar dengan baik, ya. Kadang saya berpikir menggunakan program ini aja agak lumayan sulit, apalagi yang membuat gitu, yang membuat program ini. Jadi menurut saya Bapak Ibu, kalau terkait dengan sistem itu yang penting kulino. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan program itu, maka kita akan terbiasa. Kita dulu tidak pernah biasa menggunakan Facebook, ya, tapi dengan WhatsApp, tapi sekarang sudah biasa. Bapak Ibu juga demikian, ini nanti akan belajar software baru, sistem baru. Nah, kemudian jangan berpikir bahwa kok sulit ya, ini mau kemana menunya seperti apa, dan sebagainya. Jangan putus asa, segala sesuatu nanti bisa ditanyakan kepada fasilitator, ya. Hari ini yang bertugas itu Ibu Dr. Rina dan Ibu Dr. Dewi, yang kebetulan dari PPKN dan dari pendidikan ekonomi. Sehingga harian ini bisa Bapak Ibu baik dosen maupun guru pamong bisa mengikutinya dengan baik. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu baik dosen maupun guru pamong yang telah telah bersedia untuk menjadi pengajar maupun menjadi guru pamong di PPG ini. Semua adalah karena loyalitas kita kepada bangsa dan negara. Karena kalau kita lihat FKIP UPS Tegal itu menjadi salah satu dari 61 LPTK seluruh Indonesia yang menjadi penyelenggara PPG. Jadi dari 400 lebih LPTK hanya 61 dan di antaranya adalah FKIP UPS Tegal. Jadi kita bersyukur bahwa FKIP UPS Tegal mendapatkan kesempatan, mendapatkan kepercayaan. Ini tahun kedua setelah tahun kemarin 2019 dilaksanakan secara offline. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen GTK, itu bisa kita gunakan sebaik mungkin, sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan PPG ini secara tepat sasaran dan berdaya guna, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga kepada para tim yang bekerja keras dan mohon bantuannya, karena Bapak Ibu mungkin peserta ada yang sudah lanjut usia, yang sudah malas melihat, ya, layar monitor, ya. Jadi tapi karena kepakaran Bapak Ibu lah, sehingga Bapak Ibu harus kita libatkan dalam kegiatan PPG ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Purwo Susongko, MPD. Acara berikutnya sambutan oleh Rektor Universitas Pancasakti Tegal kepada yang terhormat Profesor Dr. Fahrudin, MPD, kami persilahkan.
Nah, punten Prof, masih di mute. Punya Prof, suaranya belum muncul karena masih di mute. Nah, punten. Nah, sampun. Nah, Oke, monggo. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan FKIP, yang saya hormati Ketua Program Studi PPG, dan yang saya hormati segenap dosen, pamong, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama mengikuti acara penyegaran secara daring. Untuk itu kepada hadirin semuanya kami sampaikan terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yang terkait dengan bagaimana seorang guru yang kompeten, terutama dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan, baik tantangan-tantangan yang bersifat internal maupun tantangan-tantangan yang bersifat eksternal. Nah, tantangan-tantangan inilah yang harus menjadi satu peluang bagi seorang guru, terlebih apabila setelah mengikuti pendidikan di PPG dalam jabatan ini. Yang kedua, yang terkait dengan PPG, hakikatnya merupakan satu kepanjangan yang dahulunya sertifikasi guru itu melalui portofolio dan sekarang menjadi PPG dalam jabatan. Sehingga wajar mungkin peserta-pesertanya juga nanti ada yang usianya sudah cukup senior, ya, saya tidak katakan lanjut usia, tapi cukup senior, sehingga perlu diperhatikan karakteristik seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, bahwa hasil penyegaran ini saya berharap bahwa ada satu pemahaman yang sama, baik itu secara subject matter-nya maupun yang terkait dengan strategi pembelajaran. Subject matter di sini tidak hanya sekedar apa, tetapi bagaimana makna dan hakikat dari subject matter itu sendiri. Ini yang kadang-kadang lupa oleh seorang dosen seperti kita ini, kadang-kadang lupa bahwa itu materi itu sebenarnya hakikatnya tidak sekedar apa yang disampaikan di situ, tetapi adalah makna dan hakikat dari materi itu sebenarnya apa. Yang kedua yang terkait juga dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini juga terkait langsung dengan bagaimana karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta dalam konteks ini adalah mahasiswa peserta PLPG.
di mana karakteristik peserta didik akan sangat mempengaruhi strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Terlebih bahwa pembelajaran dan perkuliahan PPG dalam jabatan ini jelas-jelas menggunakan daring. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, semua komponen yang terlibat di dalam penyelenggaraan PPG itu mampu menguasai teknologi itu. Tanpa menguasai teknologi itu, probabilitas keberhasilan akan terjadi penurunan. Itu beberapa hal yang perlu ditegaskan lagi, sehingga penyegaran ini hakikatnya adalah bagaimana memberikan satu penguatan, reinforcement kepada segenap dosen dan pamong, bagaimana strategi-strategi yang tepat dalam menghadapi era new normal atau era new normal. Di mana di era new normal itu kita pahami mungkin protokoler kesehatan dipenuhi, sudah terpenuhi. Tetapi justru protokoler kesehatan itu akan terabaikan saat-saat sebelum acara itu dimulai. Misalnya sebelum dan sesudah. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh para dosen dan pamong. Oleh karena kita ini secara daring, saya kira yang paling penting adalah bagaimana penguasaan secara kontekstual terkait dengan teknologi yang digunakan. Selamat kepada segenap peserta penyegaran PPG ini, mudah-mudahan Anda semuanya sukses dan berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Pancasakti Tegal, Profesor Dr. Fahrudin MPD atas sambutannya. Acara berikutnya adalah doa kepada Al-Ustadz Fitrianto SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita rendahkan hati kita rendahkan wajah kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah, wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karimi wa alimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa ilham taghfir lana wa tarhamna lanakununana minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wali walidaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan
warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu, dan segala puji atas rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah tempat kami bersyukur, tempat kami meminta, dan tempat kami memuja. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang penuh rahmat-Mu ini, pagi yang penuh berkah-Mu ini, kami keluarga besar PPG Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal menyelenggarakan acara penyegaran dosen dan guru pamong PPG Daljab 2020 Angkatan 2 dan 3. Maka dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan, dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, sukseskanlah acara ini ya Allah, rahmatilah acara ini ya Allah, lancarkanlah acara ini ya Allah, dan jadikanlah acara ini sebagai nilai ilmu dan nilai ibadah, sehingga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi keluarga, lembaga, bangsa, negara, dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah semua yang hadir di sini kesuksesan, ketaatan, kelancaran, keimanan, keikhlasan, dan kemudahan, sehingga kami yang hadir di sini bisa melakukan aktivitas secara baik mungkin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kemampuan untuk selalu mensyukuri atas nikmat-Mu. Berikanlah kekuatan dan kemampuan untuk bisa menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga ilmu kami bermanfaat bagi kami, bagi bangsa, negara, lembaga, dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, padukanlah hati kami, dan fahamkanlah pemahaman kami, serta segarkanlah pemahaman kami, sehingga kami dapat menyelesaikan atau mengikuti kegiatan ini dengan baik dan berkualitas. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami, keimanan kepada kami, dan ketaatan kepada kami, dan masukkanlah kami kepada hamba-hamba-Mu yang salih dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah apa yang belum kami fahami, ingatkanlah apa yang kami lupa, ya Allah, dan berikanlah kekuatan dan kemampuan untuk selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Fitrianto SPD MPD atas doanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi bisa menjadi wasilah kelancaran acara dari hari ini sampai nanti tanggal 8 Agustus 2020. Demikian acara pembukaan penyegaran dosen dan guru pamong bidang studi Angkatan 2 dan 3 PPG dalam jabatan tahun 2020. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Atas nama tim PPG Universitas Pancasakti Tegal, kami memohon maaf atas kesalahan teknis pelaksanaan dan tutur kata dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, penjelasan teknis penggunaan aplikasi. Kami serahkan kepada admin IT PPG. Monggo Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta penyegaran dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 2 dan 3. Sesuai jadwal, kita akan melaksanakan kegiatan ini diawali dengan penjelasan teknis penggunaan aplikasi oleh tim admin IT PPG Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan sharekan slide titipan dari tim IT pusat untuk dijelaskan kepada peserta penyegaran. Skenario pembelajaran online, penyegaran dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan 2020. Sebelum nanti kita praktek bersama cara membuka aplikasi dan cara penggunaan aplikasinya, sedikit akan saya jelaskan slide yang harus dipaparkan di kegiatan ini. Skenario pembelajaran online yang nanti Ibu Bapak jalani selama 5 hari ke depan, mulai hari Selasa ini, 4 Agustus sampai 8 Agustus 2020, nantinya Bapak Ibu akan memperhatikan beberapa hal yang akan kami sampaikan. Dari sisi konten, nanti ada aplikasi, di dalamnya itu ada kontennya apa saja. Kontennya itu di dalam kelas Ibu dan Bapak, nanti akan ada proses penyegaran dan bidang studi. Nah, di konten mapel ini nantinya menjadi acuan pada kegiatan-kegiatan yang ada pada konten penyegaran. Dan mohon Ibu Bapak dan nanti dapat mengeksplor isi dari bidang studi, konten bidang studi. Apakah ada kekurangan atau materi yang tidak sesuai agar konten mapel bidang studi nanti dapat baik struktur pembelajarannya digunakan untuk pembelajaran PPG yang akan dilaksanakan Agustus ini secara real. Jadi untuk kegiatan 5 hari ini fokusnya di kegiatan penyegaran. Nanti akan ada 2 modul, penyegaran dan bidang studi. Tapi untuk bidang studi ini sebagai acuan untuk melakukan apa saja yang dilaksanakan di kegiatan penyegaran. Kemudian struktur konten penyegaran. Struktur konten penyegaran nantinya Ibu Bapak akan ada belajar bersama di situ. Belajar bersama dengan kontribusi pembelajaran inspiratif. Kemudian akan ada beberapa unit, dari unit 1 sampai 5. Unit 1 itu akan ada pendalaman materi. Pendalaman materi dilaksanakan selama 10 jam pelajaran. Unit 2, pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran akan ada 8 jam pelajaran. Kemudian unit 3, review perangkat pembelajaran dan refleksi selama 6 jam pelajaran. Unit 4, praktek pengalaman lapangan atau PPL selama 8 jam pelajaran. Unit 5, review PPL dan refleksi selama 4 jam pelajaran. Dan nanti akan ada penutup sesuai jadwal nantinya. Akan ada umpan balik dan asesmen yang akan Ibu dan Bapak kerjakan di akhir kegiatan. Struktur pembelajaran pada setiap unit. Nah, pembelajaran pada setiap unit nanti secara terstruktur konsep pembelajarannya sudah didesain oleh teman-teman tim pengembang Kemdikbud. Kemudian secara terbimbing Ibu dan Bapak nanti dalam proses pembelajarannya itu dibimbing oleh fasilitator-fasilitator intinya masing-masing di dalam kelasnya. Nanti akan ada dosen fasilitator dan guru pamong fasilitator. Nanti akan ada pembagian sistem pengajarannya. Jadi Ibu Bapak tidak lepas begitu saja, melainkan akan dibimbing oleh fasilitatornya antara dosen dan fasilitator guru pamong, serta akan didampingi oleh helpdesk pada masing-masing kelas atau admin kelasnya. Bapak dan Ibu sudah kami masukkan pada grup WhatsApp masing-masing kelas.
Dan di situ sudah ada Ibu Kaprodi, Bu Sekretaris, kemudian ada fasilitator antara dosen dan guru pamong, dan admin kelasnya. Waktu pelaksanaan penyegaran ini. Waktu pelaksanaan kemarin tanggal 3 Agustus, kita sudah melakukan penyamaan persepsi bagi fasilitator yang akan mengajar. Kemudian kegiatan penyegaran akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Agustus 2020. Perlu diketahui pada manajemen user kelas, nanti di dalam kelas akan ada fasilitator inti yang diset sebagai teacher. Jadi fasilitatornya ada guru pamong dan dosen, kemudian admin kelas nanti akan diset sebagai teacher, walaupun hanya memantau, tapi diset sebagai teacher. Kemudian peserta Ibu dan Bapak akan diset sebagai student. Jadi untuk simulasi ketika nanti sudah menjadi fasilitator real di kegiatan PPG dalam jabatan dengan mahasiswa real, akan kebalikannya Bapak dan Ibu menjadi teacher, tapi untuk kegiatan ini Bapak dan Ibu diset dulu sebagai student. Peserta penyegaran login. Jadi cara untuk login-nya nanti Ibu dan Bapak menggunakan aplikasi LMS yang disediakan oleh Kemdikbud. Cara masuknya itu adalah menggunakan ppg.kemdikbud.go.id. Nanti kita bersama-sama akan praktekkan caranya, cara masuknya. Sedikit akan saya jelaskan cara masuknya. Pada bagian diklatku, nanti akan ada gelas penyegaran dosen atau guru pamong PPG dalam jabatan. Nah, setiap unit itu akan terbuka sesuai jadwalnya masing-masing. Ketika unit 2 dan sampai 5, untuk hari ini masih tertutup dan dapat diakses besok mulai tanggal 5 sampai tanggal 8 Agustus sesuai jadwal yang akan dilaksanakan. Untuk modul mahasiswa bidang studinya, semua terbuka sejak kelas dibuka hari ini sampai nanti akhir kegiatan. Nah, ini setting web meeting, nanti akan ada kegiatan yang namanya web meeting antar tatap muka, antar fasilitator dengan peserta. Aturannya adalah fasilitator inti dan admin kelas diset sebagai moderator, kemudian peserta nantinya akan diset sebagai hanya viewer saja. Tetapi ada kalanya nanti peserta juga akan diset sebagai moderator ketika tugasnya itu ada tugas tentang pelaksanaan share materi antar kelompok. Kemudian mekanisme login seperti tadi, peserta memiliki akun pada SIM PKB. Jadi akun bagi dosen sudah kami sharekan ke masing-masing WhatsApp peserta dosen. Tetapi untuk guru, akun SIM PKB seharusnya sudah memiliki akun masing-masing, karena untuk guru pamong, SIM PKB sudah melekat di data Dapodiknya atau di data SIM PKB-nya sendiri. Tetapi jika guru pamong lupa akan akun SIM PKB-nya, dapat menghubungi operator Dapodiknya atau hubungi langsung admin IT PPG-nya. Nanti akan kami risetkan untuk bisa masuk ke aplikasi LMS SIM PKB PPG ini. Nah, peserta akan membuka laman ppg.kemdikbud.go.id. Nanti di situ peserta akan diarahkan untuk login, kemudian masukkan username dan password SIM PKB-nya. Nah, ketika sudah masuk, nanti akan ada beranda di bawah fitur, Anda akan pilih kelas diklat Daljabku. Kemudian pada kelas diklat, klik menuju ke LMS, klik latihan penyegaran, kemudian klik masuk ke kelas penyegaran, peserta akan diarahkan masuk ke kelas LMS-nya masing-masing. Kemudian alur penyegaran ini secara gambaran umum, alur penyegarannya dosen, guru pamong sebagai peserta login ke SIM PKB, kemudian sudah terotomatis nanti akan masuk kelasnya masing-masing. Di dalam kelas akan ada fasilitator dosen dan guru pamong, kemudian ada modul penyegaran dan modul bidang studi.
modul penyegaran itu di dalamnya ada kegiatan-kegiatan, kemudian modul bidang studi, di dalamnya ada materi-materi sebagai acuan kegiatan penyegaran. Kemudian di situ akan ada admin kelas juga, dan yang terakhir akan ada kegiatan asesmen di akhir kegiatan penyegaran ini. Slide dari pusat seperti itu akan kami praktekkan cara masuk dan menggunakan aplikasi SIM PKB PPG dalam jabatan. Nanti Bapak dan Ibu perhatikan dulu saja cara masuknya. Di jadwal akan ada sesi khusus untuk Bapak dan Ibu simulasi mandiri. Dan setelah sesi tanya jawab. Oke, sesuai jadwal kita seharusnya sudah masuk ke penjelasan teknis di jam 9.30. Kita sudah lebih cepat dari jadwal. Jam 9.30 kita ada penjelasan teknis penggunaan aplikasi. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara masuk ke aplikasi LMS SIM PKB ini. Yang pertama, kali Ibu dan Bapak itu melakukan login adalah dengan cara membuka aplikasi browsernya. Jadi tidak usah menggunakan aplikasi lain atau install apapun, hanya menggunakan aplikasi browsernya masing-masing dengan menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Caranya ketika sudah membuka, ketikkan di laman URL address-nya ppg.kemdikbud.go.id. Enter. Akan muncul tampilan dashboard halaman utama pendidikan profesi guru. Di situ ada beranda, PPG dalam jabatan, PPG prajabatan, tautan, unduhan, info LPTK, dan login. Nanti Ibu dan Bapak ketika sudah mengetikkan ppg.kemdikbud.go.id, Bapak dan Ibu langsung login, klik login di sini. Ketika sudah login, akan diarahkan ke tampilan login kembali. Nah, di sini Bapak dan Ibu dapat masuk menggunakan user SIM PKB-nya masing-masing atau bagi dosen yang sudah kami share-kan ke WhatsApp pribadi masing-masing. Di situ ada username dan password-nya. Saya contohkan admin kelas untuk masuk. Ketika sudah saya masukkan username-nya, kemudian password-nya sudah saya ketikkan di situ, klik masuk. Nanti ketika sudah masuk akan ada tampilan SIM PKB-nya. Jadi seperti ini. Kalau peserta, peran Anda adalah peserta. Ini karena saya menggunakan admin kelas, peran Anda adalah admin LMS kelas. Tetapi secara struktur, tampilannya akan sama. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu dapat klik ke kelas diklatku atau kelas diklat. Nah, di sini jadi akan ada dua pintu. Ketika sudah masuk ke username tadi password, masuk ke diklatku akan dimasukkan kembali ke aplikasi LMS-nya. Kalau yang tadi aplikasi SIM PKB-nya, ketika sudah klik diklatku akan muncul tampilan dashboard LMS-nya. Seperti ini. Akan ada di sebelah kiri instansi penyelenggara Universitas Pancasila Tegal, kemudian ada beranda, diklatku yang akan kita gunakan untuk penyegaran hari ini, kemudian ada halaman SIM PKB, ke tempat yang tadi untuk mengarahkan ke diklatku. Kemudian kita masuk ke kelas diklatku. Nantinya Bapak dan Ibu masuk kelas diklatku, akan ada dua modul yang sudah saya terangkan tadi, akan ada dua modul, yaitu dua modul penyegaran dan modul bidang studi. Untuk kegiatan antara 4 sampai 8 Agustus nanti, Bapak dan Ibu fokus di kegiatan penyegaran. Tetapi di penyegaran itu nanti akan ada materi
yang acuannya menggunakan materi bidang studi. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik dua-duanya. Ketika klik akan muncul tab baru, new tab baru. Jika sudah muncul tab baru, ini sudah masuk ke aplikasi kelasnya. Untuk kembali ke tempat yang tadi, bisa diarahkan ke tab yang sebelumnya. Klik tab sebelumnya. Nah, ini muncul lagi tampilan modul materi. Ketika misalkan mau membuka materi, klik saja tautan modul untuk modul materi bidang studi. Nah, akan ada muncul dua tab. Antara yang satunya kegiatan penyegaran. Perhatikan di sini ada materi bidang studi untuk penyegaran. Kemudian klik yang satunya itu akan ada bidang studi untuk modul. Ini akan berbeda. Jadi nanti untuk kegiatan fokusnya adalah di kegiatan penyegaran. Nah, ketika sudah masuk, pastikan juga di sebelah kiri Bapak dan Ibu masuknya di penyegaran. Oke, untuk masuk ke aplikasi seperti itu, kemudian akan saya jelaskan apa saja isi dari kelas tersebut. Yaitu di sebelah kiri ini adalah menu untuk Bapak dan Ibu navigasi untuk mengarahkan ke mana yang akan kita klik. Nah, untuk sebelah kanan ini adalah isi dari yang sudah kita klik tersebut. Misalkan, untuk di sini adalah petunjuk bahwa kita sudah masuk di modul contoh PPKN sebagai kelas penyegaran. Kemudian di bawahnya ada partisipan. Partisipan ini adalah fungsinya untuk kita sebagai peserta dapat melihat siapa saja yang ada di dalam kelas. Nah, ini contohnya saya sebagai admin kelas. Nah, di dalamnya akan saya dapatkan beberapa peserta yang akan diset sebagai student dan siapa saja yang sudah diset sebagai teacher. Jadi untuk admin LMS-nya, admin kelasnya, saya sebagai admin LMS diset sebagai teacher juga, hanya untuk memantau. Dan kami bagi admin LMS, admin kelas, dapat mengecek kegiatan atau login Bapak dan Ibu. Jadi ketika misalkan never, berarti Bapak dan Ibu belum pernah login sama sekali. Kemudian kalau misalkan sudah pernah login, nanti akan muncul berapa jam sudah pernah login. Kemudian itu fungsi partisipan, jadi melihat siapa saja yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian badges itu untuk melihat peringkat, kemudian kompetensi. Nantinya admin LMS akan mengecek kegiatan apa saja yang Bapak dan Ibu sudah laksanakan. Jadi ketika Bapak dan Ibu tidak melakukan kegiatan apa-apa, admin kelas akan mengecek keaktifan dari peserta. Sudah checklist kegiatan apa saja, kemudian sudah melakukan kegiatan apa saja, akan terdetek oleh tim admin kelasnya masing-masing. Nah, laporan dari admin kelas akan dilaporkan ke admin IT sebagai acuan untuk laporan ke admin pusat GTK. Kemudian di bawahnya ada grades. Di grades ini nantinya Bapak dan Ibu sebagai peserta dapat melihat nilai masing-masing tugasnya. Nanti kan setiap unit itu akan ada tugas. Kalau saya sebagai admin kelas akan melihat semua peserta dan semua nilai-nilainya. Nah, ini secara umum di atas adalah untuk melihat posisi kelasnya. Misalnya ada partisipan, badges, kemudian kompetensi, dan grades. Di bawah ini sudah masuk ke bagian folder kelasnya. Saya akan jelaskan bagian umum. Untuk umum, ini secara umum menjelaskan bahwa apa yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi untuk Bapak dan Ibu nanti akan muncul bahan pembelajaran umum. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Ketika misalkan ada folder seperti ini, klik-klik saja. Tidak akan terhapus atau apapun. Di situ akan ada bahan pembelajaran secara umum untuk melaksanakan kegiatan penyegaran di kelas PPKN ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa download atau kalau misalkan ada LMS atau fasilitator bisa edit, tapi untuk peserta hanya akan ditampilkan download folder ini saja. Kemudian kembali lagi ke menu navigasi sebelah kiri,
Setelah umum akan ada simulasi dan latihan. Di simulasi dan latihan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan petunjuk atau simulasi tutorial dari unit kegiatan penyegaran ini. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu nanti akan kesulitan dalam mengelola atau misalkan menggunakan aplikasinya, Bapak dan Ibu bisa klik ke di simulasi dan latihan. Contoh, di sini akan ada simulasi dan latihan video, kemudian ada simulasi dan latihan folder, kemudian menggunakan web meeting, kemudian menggunakan kuesioner, bagaimana cara menggunakan forum diskusi, dan upload tugas dan tagihan. Nanti akan kami jelaskan satu persatu, tetapi misalkan nanti akan ada pertanyaan kembali, atau misalkan lupa, dapat klik di simulasi dan latihan, dan coba secara mandiri cara-cara yang ada di simulasi dan latihan. Saya akan jelaskan lagi di menu navigasi sebelah kiri lagi. Di bawah simulasi dan latihan akan ada belajar bersama. Nah, belajar bersama ini fungsinya adalah nanti ketika guru akan ada pembelajaran atau praktik pembelajaran yang akan di-share bagi para guru. Biasanya kan ada RPP, teknik penilaian, skenario pembelajaran, video pembelajaran yang diposting lewat aplikasi-aplikasi milik Kemdikbud, seperti Guru Berbagi, Blog Praktik Baik, dan YouTube. Di bawah belajar bersama, ini sudah masuk ke inti kegiatan penyegaran. Nah, yang di awal ini hanya fungsi-fungsi di dalam kelas, tapi untuk sudah intinya adalah masuk di bagian-bagian unit ini. Contohnya sesuai tak jadwal adalah nanti ketika sudah melakukan simulasi mandiri, Bapak dan Ibu akan diarahkan masuk ke web meetingnya masing-masing LMS. Jadi Bapak dan Ibu ketika jam 10.50, fasilitator akan mengarahkan Bapak dan Ibu lewat WhatsApp-nya masing-masing mungkin nantinya, untuk masuk ke kelasnya masing-masing dan pastikan semua sudah bisa menggunakan web meeting. Nanti akan kita praktekkan sama-sama. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah, di sini ada beberapa unit 1A sampai unit 5. Kita perhatikan jadwal, ketika unit 1A, posisinya ada di jam berapa, kemudian sampai jam berapa. Nah, untuk hari ini sampai jam 3, unit 1A dilaksanakan sampai jam 15.10. Bapak dan Ibu fokus hanya ada di unit 1A. Unit 1A itu isinya seperti ini. Secara struktur, setiap unit akan sama, ada pengantar, bahan pembelajaran, web meeting, kemudian beberapa kegiatannya. Kemudian contoh di unit B akan ada struktur yang sama juga. Jadi struktur dari kegiatan setiap unit akan ada pengantar, bahan pembelajaran, web meeting, pendahuluan, koneksi, aplikasi atau penerapan, itu ada kegiatan-kegiatannya. Nah, kegiatan ini contohnya di dalam jadwal di sini kan ada penerapan. Ini ada 100 menit, ada 45 menit sampai istirahat. Ini fokusnya akan ada di kegiatan-kegiatan ini. Nah, setelah kegiatan penerapan itu akan ada refleksi. Contoh di jadwalnya refleksi. Kita ikuti refleksi ini. Setiap unit akan ada refleksi dan web meeting kembali. Dan di bawah ini ada penguatan dan pengembangan. Jadi nanti Bapak dan Ibu di dalam kegiatan-kegiatan ini pastinya akan ada tugas atau tagihan-tagihan dari fasilitator untuk mengupload tugas. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika mengupload tugas, pastikan tugasnya tersebut masuk di unit berapa. Misalkan tugas unit 1. Nah, uploadnya di produk peserta unit 1. Nah, secara struktur akan saya jelaskan kembali fungsi dari struktur-struktur di dalam unit ini. Contoh misalkan pengantar, di sini hanya akan menjelaskan bagaimana pengantar di dalam kegiatan unit 1. Nah, nanti secara rinci akan dijelaskan oleh fasilitatornya kelas masing-masing. Kemudian di bawah pengantar ada bahan pembelajaran unit. Nah,
fungsi bahan pembelajaran unit ini, setiap unit pasti akan ada bahan pembelajaran. Fungsinya adalah ketika ada tugas atau kegiatan di penerapan ini yang membutuhkan format dari tugas tersebut, Bapak dan Ibu bisa mengunduh bahan pembelajaran yang ada di setiap unit. Jadi mungkin nanti ada tugas untuk mengumpulkan apapun itu tugasnya, sesuai formatnya akan ada di bahan pembelajaran unit 1B. Nah, di sini akan ada contoh-contoh formatnya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai tugasnya apa, kemudian formatnya ada di sini, nanti dikerjakan, kemudian diupload melalui upload produk pada setiap unit. Kemudian ada web meeting pengantar pembelajaran. Nah, di sini web meeting pengantar pembelajaran sesuai jadwal. Di awal itu kita langsung masuk ke web meeting di LMS. Jadi Bapak dan Ibu pastikan ketika akan melaksanakan web meeting, Bapak dan Ibu dapat mengecek unit berapa kegiatan web meeting itu dilaksanakan. Jadi untuk jadwal kan ini nanti awal web meeting di unit 1A. Nah, kita pastikan dulu web meetingnya ada di unit 1A. Nah, ini kan unit 1A ada web meeting, unit 1B ada web meeting juga. Jadi pastikan ketika jadwalnya unit 1A, Bapak dan Ibu masuknya juga di web meeting unit 1A. Saya akan contohkan masuk ke dalam web meeting pembelajarannya. Contoh misalkan di unit 1A. Klik web meetingnya, nanti akan ada tampilan web meeting join session. Nah, di sini untuk 1A tidak ada keterangan kita masuk di grup yang mana. Tapi nanti ketika misalkan sudah di unit 1B, akan ada pengelompokan untuk web meeting setiap kelompok. Tetapi biasanya fasilitator akan mengarahkan web meetingnya ke all partisipan. Contoh untuk melaksanakan web meeting, ketika sudah masuk ke aplikasi web meeting seperti ini, Bapak dan Ibu dapat langsung klik join session. Maka akan diarahkan ke new tab baru lagi. Di sebelah kanannya muncul aplikasi web meetingnya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, Bapak dan Ibu seperti aplikasi Zoom harus mengklik mikrofon supaya bisa berbicara dan mendengarkan. Akan ada tampilan seperti ini, pilih allow saja. Kemudian seperti aplikasi Zoom akan ada suara yang muncul. Ketika suara sudah muncul, kita klikkan yes. You are currently the only person in this conference. Nah, seperti ini. Nanti untuk tampilan web meetingnya seperti ini, Bapak dan Ibu ketika sudah masuk akan muncul sebagai pengguna di sini, dan di dalamnya akan ada fasilitator, kemudian ada admin kelasnya. Untuk materi akan ada di share di sebelah kanan. Nah, kegiatan ini bagi admin kelas nantinya harus di screenshot atau dapat juga di recording supaya nanti terdeteksi oleh tim IT pusat. Nah, untuk aplikasi web meetingnya secara gambaran umum seperti ini, sama ada chat publik seperti Zoom. Di sini Bapak dan Ibu bisa ketik apapun itu, kemudian untuk materinya ada di sebelah kanan ini. Untuk kembali ke kegiatan penyegaran, ini tidak usah ditutup aplikasi web meetingnya, jadi langsung saja di tab yang sebelumnya. Nah, di sini, ini kan tab yang sebelumnya. Ketika misalkan web meeting ada arahan dari fasilitator untuk membuka kegiatan yang ada di unit. Contoh, misalkan ini kegiatannya di unit 1A, kemudian web meetingnya ada di unit 1A. Fasilitator mengarahkan coba buka di unit 1A. Web meetingnya tidak usah ditutup, tetapi Bapak dan Ibu kembali lagi saja ke tab sebelumnya, ke unit 1A. Nah, ketika web meeting berjalan, Bapak dan Ibu dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, sembari mendengarkan apa arahan-arahan yang diarahkan oleh fasilitator. Seperti itu. Jadi ketika misalkan web meeting sudah selesai, dapat langsung close saja. Nah, untuk web meeting secara gambaran umum seperti itu. Kemudian
secara struktur kembali, setelah web meeting akan ada pendahuluan. Jadi setiap unit itu ada pengantar, bahan pembelajaran, web meeting untuk awal kegiatan unit itu tersebut, kemudian akan ada pendahuluan, Bapak dan Ibu dapat klik saja nanti untuk mengetahui apa saja pendahuluan yang ada di unit tersebut, kemudian koneksi, nah di jadwal kan kemungkinan akan ada jadwal koneksi, misalkan unit 1B pendahuluan dan koneksi. Sembari dengan melakukan web meeting LMS, biasanya ketika web meeting di aplikasi unit 1B misalkan, Bapak dan Ibu membuka juga klik koneksi. Di dalam koneksi ini Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di bawahnya akan ada aplikasi atau penerapan. Kegiatan-kegiatan ini akan Bapak dan Ibu laksanakan. Nah, di dalamnya ya nanti akan dijelaskan secara rinci apa saja tugasnya, apa saja kegiatannya oleh fasilitator masing-masing kelasnya. Di bawahnya ada refleksi. Setelah kegiatan ini selesai, fasilitator akan membuka kembali refleksi dan web meeting. Nah, nanti jangan sampai masuk ke web meeting di awal. Nanti sesuai instruksi dari fasilitator bahwa masuknya itu di web meeting refleksi. Ikuti saja web meeting refleksi unit 1B. Ini kan unit 1D di unit 1B. Nah, setelah refleksi akan ada penguatan dan pengembangan. Di sini, Bapak dan Ibu, pasti akan ada setiap unit tugas. Nah, cara menguploadnya adalah seperti berikut. Klik produk peserta unitnya. Contoh di unit 1B ada tugas. Bapak dan Ibu dapat mengupload tugasnya di produk peserta unit 1. Ini saya sebagai admin LMS, saya coba dulu sebagai student, tampilannya akan seperti ini. Unit 1B, produk. Nah, ketika akan melakukan upload tugas, tampilan Bapak dan Ibu sebagai peserta akan seperti ini. Submission statusnya sudah mencoba beberapa kali, kemudian nilainya kalau sudah ada nilainya, kemudian modifikasi terakhir kalau ada perubahan tugas, kemudian di sini jumlah tugas yang sudah kita upload. Misalkan ada 6 atau 5 tugas, nanti akan muncul semua tugas yang muncul di sini. Cara menguploadnya adalah klik Add Submission. Ketika akan melakukan add submission, Bapak dan Ibu akan diarahkan ke upload file. Di sini ada upload file, pilih saja seperti akan mengirim email sama, klik add, kemudian cari tugas yang sudah kita kerjakan di komputernya atau di laptopnya, tempat di mana folder yang sudah kita simpan. Contohnya misalkan upload file dari komputer, kita cari file yang akan kita upload, tentunya sudah kita kerjakan sesuai format di bahan pembelajaran. Contoh PDF. Pause ya. Sebentar. Saya share lagi. Nah, ketika sudah muncul file yang sudah kita upload, muncul di sebelah kanan filenya, save as, itu fungsinya kalau misalkan nama filenya seperti ini, kemudian kita akan rubah nama filenya, misalkan contoh akan kita rubah ke 123 nama filenya, sesuai permintaan, nanti sesuai tugasnya. Nanti akan ada muncul perintah save as di sini. Ketika kita upload, nama filenya akan berubah, jadi yang tadi kita punya di laptop itu undangan, ketika muncul sudah diganti nama filenya, munculnya nama yang baru. Untuk menguploadnya tadi sudah upload, akan muncul di sini. Untuk menambah file atau misalkan menambah tugas yang lain, biasanya kan akan ada 1 atau lebih tugas, pilih lagi add kembali. Nah, di sini akan
mengulangi kegiatan yang tadi, pilih file yang akan kita unggah, kemudian contoh filenya PDF, kita lakukan upload this file. Nah, akan muncul 2 tugas yang akan kita serahkan ke fasilitator atau serahkan di unit mana yang akan kita upload tugasnya. Contoh, misalkan kita yang sudah upload tidak jadi untuk dikirimkan, klik saja filenya, nanti akan ada pilihan delete. Jadi misalkan file ini tidak jadi untuk diupload, jadi nggak usah diupload, jadi klik saja filenya. Oh, sebentar. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Ketika file yang akan kita upload itu tidak jadi untuk diupload, klik saja filenya. Di situ ada perintah untuk delete saja filenya, klik OK. Jadi sebelum kita upload atau yang sudah kita upload, dapat kita hapus dengan menggunakan delete di aplikasi di file tersebut. Contoh misalkan sudah satu ini file yang akan kita upload, save change. Nanti akan muncul di laman fasilitatornya bahwa Bapak dan Ibu sudah mengerjakan tugas di unit tersebut. Setiap unit nantinya akan ada tugas atau tagihan, baik itu video atau PDF atau file apapun itu yang sesuai dengan arahan di bahan pembelajaran. Biasanya untuk upload memang agak lama karena mungkin terkendala juga di aplikasi ini digunakan oleh ratusan atau mungkin ribuan pengguna di seluruh Indonesia karena kegiatan penyegaran ini dilaksanakan serentak di 61 universitas. Itu contoh untuk mengupload tugas setiap kegiatan. Kemudian kita kembali lagi ke unit 1B, misalkan cara menggunakan forum diskusi. Ini memang agak lama untuk mengupload tugasnya, belum selesai. Sudah, koneksinya agak lambat nih. Pakai kabel. Mohon maaf, ada gangguan sinyal. Jadi saya coba dari awal lagi masuknya. Nanti akan kami jelaskan bagaimana cara melakukan diskusi di tiap kegiatan. Contoh di dalam kegiatan unit 1B akan ada aplikasi atau penerapan kegiatan 1. Misalkan di kegiatan ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan kegiatan diskusi atau apapun itu tugasnya di dalam unit, setiap kegiatan. Contoh di unit 1B, di kegiatan 1 akan ada diskusi. Nah, di dalamnya Bapak dan Ibu dapat menggunakan forum diskusi. Caranya adalah ketika Bapak dan Ibu akan melemparkan pertanyaan, kliknya Add New Diskusi Topik. Kemudian akan ada di bawah, di scroll ke bawah. Jadi misalkan munculnya seperti ini, Bapak dan Ibu scroll ke bawah, di mana tempat, enggak ada. Akan ada muncul subjek, jadi judul dari pertanyaannya apa, contoh, judul. Kemudian di bawahnya akan ada apa pertanyaan dan Bapak Ibu yang akan ajukan di diskusi tersebut. Contoh pertanyaan.
Nah, scroll ke bawah lagi. Jika di diskusi Bapak dan Ibu akan melampirkan beberapa file seperti unggah produk tadi, Bapak dan Ibu dapat menambahkan file. Misalkan di diskusinya akan menerangkan atau misalnya mendiskusikan tentang RPP Bapak dan Ibu, di atasnya ada pertanyaan, kemudian dilampirkan juga file yang akan kita diskusikan, pilih add file, sama seperti tadi ketika mengunggah produk, pilih filenya, kemudian upload this file. Sama, nanti akan muncul di sini file yang akan kita diskusikan, lampirannya muncul, scroll lagi ke bawah, pilih post the forum. Nah, Bapak dan Ibu, di kegiatan 1 di unit 1B sudah melemparkan 1 pertanyaan diskusi. Nah, untuk menjawab atau misalkan mereply diskusi dari satu kelompoknya, Bapak dan Ibu dapat mengklik judulnya untuk membalas atau mereply dari pertanyaan temannya tersebut. Untuk melemparkan diskusi lewatnya add new diskusi, tetapi untuk membalas diskusi teman atau misalkan satu peserta kelompoknya dapat langsung klik saja di judul diskusinya. Tapi perlu diperhatikan juga di kegiatan diskusi ini hanya bisa dilaksanakan itu satu kelompok. Jadi nanti ketika misalkan Bapak dan Ibu all partisipan muncul di sini kelompok grup 1, kemudian Bapak dan Ibu tidak bisa membalas atau menjawab diskusinya kelompok 5. Jadi nanti hanya sesuai kelompoknya masing-masing untuk diskusi. Contoh untuk membalas diskusi, dengan klik judulnya, muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu dapat scroll ke bawah kembali, maka akan muncul pertanyaan dari rekan dari satu kelompoknya. Cara menjawabnya atau misalnya membalasnya dapat dengan cara klik reply di sebelah kanan ini. Klik reply, akan muncul seperti tadi ketika akan membuat diskusi baru, subjeknya yang akan kita jawab itu apa, kemudian di bawahnya itu jawabannya seperti apa, kemudian di bawah klik post the forum. Maka akan secara otomatis Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dari rekan atau misalkan pertanyaan sebelumnya di dalam kelompok tersebut. Jadi pastikan untuk diskusi hanya dapat dilaksanakan dalam satu kelompok. Itu untuk penjelasan cara menggunakan diskusi. Ya, mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu cara atau misalkan secara umum gambaran struktur aplikasi LMS PPG dalam jabatan 2020. Jadi setiap unit itu akan sama strukturnya sampai upload produk, kemudian nanti Bapak dan Ibu ikuti saja arahan dari fasilitatornya masing-masing, kemudian ikuti saja jadwal yang sudah kami bagikan. Ya, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan lagi ke moderator atau nanti bisa sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita 30 menit akan dijawab juga oleh Ibu Yulia sebagai sekretaris, juga nanti akan menjawab bagaimana teknis lebih jelasnya kegiatan ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, barangkali ada ada pertanyaan, nanti akan kami jawab. Monggo, silakan. Oke. Pak Jati, monggo Pak, atau yang lain bisa melalui chat. Saya sih ya Bu, boleh. Ini
Kan nanti mohon izin ini nanti didampingi admin kan, admin atau operator gitu. Jadi kan dari penjelasan tadi, sini apa ya, sinyal itu tidak stabil. Jadi ada yang kedengaran, ada yang enggak, ada yang kedengaran, enggak. Nah nanti mohon tetap operator bisa aktif gitu. Ini usulan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Mungkin bisa di-mute dulu. Oke. Terima kasih Pak Roni. Di setiap kelas, nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh admin LMS kelas. Untuk ekonomi, ada 2 admin LMS. Untuk PPKN, juga ada 2 admin LMS. Kemudian untuk bahasa Indonesia ada 1 admin LMS. Beberapa hal jika Bapak Ibu mengalami kesulitan bisa ditanyakan di grup WA setiap kelas dan nanti masing-masing admin kelas akan membantu supaya bisa mengikuti kegiatan di LMS nanti. Begitu nggih? Oke. Ada lagi? Oh ya, beberapa orang juga tadi saya temukan ada yang belum memiliki akun dan username. Nanti sebelum pukul 10.50 akan kami kirim username dan passwordnya ke nomor WA Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa masuk ke web atau LMS yang kita pakai. Tadi Mas Rifki sudah menjelaskan bahwa alamat web kita yang akan kita gunakan di penyegaran dan juga nanti ketika mengajar PPG, kita menggunakan ppg.kemdikbud. Oke. Untuk dosen, karena ini baru, jadi semua harus didaftarkan biar mendapatkan username dan juga password. Sementara untuk guru, karena ini programnya dari GTK Kemdikbud, maka guru itu sudah memiliki username dan password. Namun, ternyata ditemukan banyak yang tidak aktif menggunakan username tersebut. Jadi bisa ditanyakan tadi satu melalui operator dapodik sekolah masing-masing atau melalui admin LMS kami. Oke, nanti bisa langsung ditanyakan. Oke, terkait dengan sinyal, Yun Sewu, mungkin beberapa dari Bapak Ibu itu akan mengalami kendala sinyal. Namun diusahakan jika hari ini mengalami kendala sinyal ya terus. Kendala sinyal, cari tempat atau titik ini sampai selesai. Nah, jadi harus cari posisi sinyal yang kuat. Karena proses pembelajarannya nanti kita full daring nggih, Bapak Ibu. Semua full daring. Kalau kendala kuota, alah, ini ada kendala kuota ya nanti beli, Pak. Insya Allah untuk yang program dari GTK ini semua akan didanai dari GTK. Cuman ya harap bersabar karena memang tidak langsung mendapatkan subsidi kuota ataupun dana dari kegiatan penyegaran ini. Ya ditunggu. Insya Allah nanti ketika Bapak Ibu mengisi biodata akan kami minta nomor rekening dan juga NPWP. Jika Bapak Ibu ada yang belum memiliki NPWP, mohon untuk segera diurus atau dibuatkan secara online. Oke, sekarang proses untuk pembuatan NPWP online sangat mudah sekali. Kalau memang terpaksa tidak bisa atau kendala, ya terpaksanya tanpa ada NPWP. Begitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Jati untuk kuota, tadi sudah. Bentuk penugasan apakah filenya harus dalam bentuk PDF? Ya, untuk penugasan harus PDF. Kenapa? Karena di LMS itu nanti akan mendeteksi yang bisa langsung kebaca di sistemnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendownload.
kalau bentuknya dokumen ataupun file Word, itu nanti kita harus mendownload terlebih dahulu. Jadi sebaiknya nanti untuk tugas bentuknya itu adalah PDF. Pertanyaan berikutnya, untuk aktivitas pembelajaran yang ada, opsi lewat WA Group bisa dijelaskan, Bu? Oke, Bapak Ibu, ketika nanti penyegaran, semua aktivitas yang ada di LMS itu terekam oleh pusat. Jadi, kegiatan diskusi, kegiatan tanya jawab, ataupun tugas-tugas itu melalui LMS tersebut. Nah, WA Group yang ada itu untuk mensupport jika mengalami kendala di LMS, Bapak Ibu bisa bertanya melalui grup WA setiap kelas itu. Jadi aktivitas pembelajarannya full dari LMS karena akan terrecord gitu. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan sebentar. Mohon untuk recording penjelasan. Baik. Nanti file yang tadi Mas Rifki sampaikan akan kami share ke WA grup masing-masing, dan untuk proses recording juga misalnya nanti mengalami kendala bisa ditanyakan ke admin LMS. Oke, kemudian Mas Rifki harus standby terus. Guru dan dosen juga harus standby ya Bapak Ibu. Oke, bentuk penugasan. Sudah ya? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oh ini, link diisi lagi atau cuma satu kali? Untuk link daftar hati ini cukup satu kali saja. Untuk mengerjakan tugas materi dan mempelajari materi, apakah harus sesuai jadwal? Ya, harus sesuai jadwal. Karena ini terrecord oleh pusat. Lagi-lagi kita dipantau. Jadi Bapak Ibu nanti pukul 10 tepat sampai dengan 10.50 bisa langsung praktek ke LMS yang Bapak Ibu bisa kunjungi. Nah, pukul 10.50 sudah mulai start masuk ke materi unit 1 pendalaman materi pedagogi. Pendalaman materi ini ada dua ya Bapak Ibu. Pendalaman materi pedagogi dan pendalaman materi bidang studi. Untuk pendalaman materi pedagogi itu ada di unit 1A. Sementara yang pendalaman materi bidang studi itu ada di 1B. Untuk yang bidang studi ini lumayan banyak aktivitasnya karena JP-nya itu ada 6 JP. Oke. Halo, monggo ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk username sama password on the way ditunggu nggih, Bu. Nah, untuk yang kapan waktunya mengerjakan tugas, apakah pada saat jam tersebut? Nah, untuk mengerjakan tugasnya bisa di jam tersebut, bisa setelah jam berakhir. Misal, malamnya Bapak Ibu mengerjakan, silahkan. Tapi perlu diketahui bahwa untuk kegiatan pelajaran ini ada batas waktu pengumpulan tugas. Kalau Bapak Ibu melihat jadwalnya sudah di ini ya, sudah ada semua ya. Di hari Sabtu nanti Bapak Ibu akan ada assessment atau evaluasi terkait seluruh rangkaian kegiatan yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti. Nah, jadwalnya itu memang tertulis pukul 21.30. Namun, itu bukan berarti dari pukul 15.30 sampai 21.30 Ibu Bapak mengerjakan soal, itu tidak. Waktu mengerjakan evaluasi hanya 30 menit, dilakukan di range antara jam tersebut. Jadi, misal Ibu Bapak sudah siap mengerjakan evaluasi pukul 15.30, maka silahkan dikerjakan.
Tapi kalau merasa belum siap, belum fit, pingin butuh relax, nanti jam 5 atau habis maghrib, monggo. Namun saran kami, jangan mendekati deadline waktu yang sudah ditentukan. Misal pukul 9.30 malam itu atau jam 9, itu jangan. Karena nanti akan terjadi error. Pelaksanaan penyegaran ini se-Indonesia, nggih, Bapak Ibu. Jadi bebarengan, senasional, cuman beda tempat. Bapak Ibu ada di kampus UPS, yang lain ada di UNJ, UNY, UPI, dan yang lain-lainnya. Nah, nanti soal evaluasi ada sekitar 20 soal dikerjakan dalam waktu 30 menit. Oke. Kemudian, oh ya Bu, keep strong. Insya Allah kami akan berusaha sesabar mungkin dan mudah-mudahan kami sabar. Oke, aduh, lagi apa ini? Pak Fani, Mem ada surat pemberitahuan ke sekolah. Oh ya, Pak Fani kan sudah mendapat surat undangan, oke? Nah, surat undangan itu diserahkan ke kepala sekolah untuk mendapatkan izin surat tugasnya. Karena di sini Bapak Ibu yang di undangan, Mas Rifki tolong tampilkan file undangan. Bagian nomor 1, Bapak Ibu harus mengisi biodata. Nah, biodatanya itu format terlampir, jadi jangan membuat sendiri, itu sudah ada formatnya. Kemudian yang nomor 2, Bapak Ibu mengirimkan surat tugas yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah bagi guru pamong. Jadi, misal hari ini belum bisa untuk mengumpulkan surat tugas, besok tidak apa-apa. Yang penting harus ada surat tugas dari kepala sekolah, karena itu nanti akan kita upload ke pusat, supaya nantinya Bapak Ibu mendapatkan hak gitu. Kemudian bagi peserta dosen, bagaimana? Peserta dosen, surat tugasnya itu nanti dari Kak Rektor yang akan kami share ke grup WA. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Di atas, Mas. Yang di atas, yang paling atas saja. Hop. Mana? Ini dia. Nih, untuk kelancaran kegiatan dimaksud nomor 1, 2, 3. Biodata, surat tugas, kemudian mengupload biodata dan surat tugas ke laman ini. Oke? Alright. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo. Mumpung ini waktunya masih ada. Sambil makan pisang goreng sama tahu boleh. Silakan disambil makan sambil ngopi. Yang penting semua tugas dilaksanakan dengan baik dan paham nggih Bapak Ibu. Oke. Untuk web, LMS, konten insya Allah bisa diikuti oleh Bapak Ibu nggih. Ada yang tanya lagi kah? Untuk mengedit profil di LMS, kenapa pangkat dan golongannya nggak bisa? Pak Alwi Lutfi ini guru ya? Mas Rifki kalau yang edit? Kalau untuk data pribadi guru pamong di aplikasi atau SIM PKB memang tidak bisa kami rubah karena itu sudah tersinkron dengan aplikasi SIM PKB Bapak masing-masing. Karena kalau misalkan yang merubah itu kewenangannya ada di operator dapotiknya. Tapi untuk masalah password kami bisa merubahnya, tapi untuk datanya sesuai operator dapotiknya masing-masing, gitu Pak. Ya udah, terima kasih Pak. Oke, sudah terjawab. Barangkali rada telat, soalnya bisa. Oke. Tunggu Bapak Ibu bisa diatur waktunya. Maksud kami karena mengajar juga merupakan kewajiban Bapak Ibu dan kegiatan ini juga harus bisa dilaksanakan dengan baik. Monggo diatur waktunya. Biasanya pengalaman yang penyegaran kemarin itu guru-guru yang melakukan pembelajaran secara online ataupun secara langsung
ada aktivitas tatap muka dengan menampilkan video pembelajaran ataupun mungkin PowerPoint yang sudah direkod dengan suara dan yang lain-lainnya. Mungkin bisa diatur gitu. Lagi Vicon kita tekau Melayu guys. Halo, ada pertanyaan lagi? Jangan tahu tak film untuk pakai ini jangan suara neto. Pak Waluyo, ada pertanyaan Pak? Ile ya kan begini ile hasil sesuai kayak berapa bagus. Di mute. Oke. Tugas PDF ada formatnya, udah. Kalau untuk format tugas itu ada di masing-masing unit. Jadi dari unit 1 sampai 5 nanti ada format tugas masing-masing dan bisa di-download di bahan pembelajaran masing-masing setiap unit. Oke, mungkin ini bisa saya kasih lihat contohnya. Ketika sudah masuk kelas penyegaran, nanti masuknya kelas penyegaran, nggih. Di kelas penyegaran, misalkan ada ini PPKN, kemudian unit 1, 1A, jangan 1A, Mas, 1A itu belum ada itunya, 1B aja. Oke, 1B, kemudian bahan pembelajaran, yaitu tulisannya 1B. 1B itu pendalaman materi bidang studi, kemudian ada bahan pembelajaran unit 1B. Silakan diklik bahan pembelajaran unit 1B. Nah, unit 1B ini nanti tabel tugas-tugasnya bisa di-download. Jika di dalam tugas ada perintah lain yang belum ada formatnya, itu artinya Bapak Ibu bisa membuat sendiri, tergantung dari perintah atau tagihan yang ada di masing-masing unit. Nah, mumpung ini nampilkan ini ya, saya sekalian lihat web meeting. Bapak Ibu jam 10 nanti, 10.50, itu sudah masuk ke web meeting unit A. Coba, ya itu. Unit 1A, terus klik yang web meeting ya. Jam 10.50. Jam 10.50. Oke. Terus web meeting nanti diklik baru masuk ke situ. Alright. Ini apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Jika kemarin pada saat pendaftaran guru pamong sudah upload surat tugas dari Alhamdulillah Pak, malah kami dibantu secepatnya sudah ada. Jadi Pak Nazar sudah upload surat tugas nih. Untuk yang lain kami tunggu segera surat tugasnya. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Monggo. Cukup ya? Apa itu? Ini ada lagi. Abaikan Pak Jati. Habis. Oke, Bapak Ibu. Oh iya, saya jadi ingat. Untuk hari ini semua full daring online. Besok kami rencana akan mengumpulkan Bapak Ibu semua yang memang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan penyegaran ini. Kami undang Bapak Ibu besok jam 9 bisa ke ruang PPG. Semua guru ataupun dosen kami fasilitasi untuk melakukan pemahaman yang lebih, barangkali ada yang belum mudeng. Tapi jika kemudian sudah paham dan bisa dilakukan sendiri, tidak hadir, tidak apa-apa. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dan berhak untuk tahu bagaimana proses dari penyegaran ini, besok jam 9 bisa ke PPG. Begitu? Cukup nggih, Bapak Ibu semua nggih? Kalau memang ini sesi tanya jawabnya sudah cukup. Sebentar Bu, ini Bu Dewi mau bicara, Bu Dewi Apri. Unmute. Sudah. Bu Yulia. Dalam. Suaranya hilang, Bu. Halo? Suaranya. Ya. Halo. Pinjem punya saya aja sebentar. Nih, sini Bu. Sini. Pinjem punya saya aja. Oke, sini Bu Dewi. Ya. Yulia. Ya. Sebaiknya untuk acara besok, ini kan kendalanya di sini adalah satu sinyal.
Sehingga suara timbul tenggelam tadi ketika materi disampaikan oleh tim IT. Nah, oleh karena itu besok pagi PE dan PPKN jam 9 merapat ke PPG aja semua sambil mendeteksi dan sementara ini mumpung penyegaran jadi bisa kontak langsung. Untuk Bapak Ibu yang guru pamong, kalau memang ada acara yang bersamaan dan di sana tidak bisa ditinggalkan, oke silahkan aja, enggak apa-apa. Tetapi kalau ingin bergabung, monggo. Begitu. Ini masukan aja Bu Yulia. Jadi ya, jam 9 sampai jam berapa dari PPG bisa memfasilitasi nanti? Maksimal sampai jam 11, Bu. Iya, iya. Jadi ini mohon maklum Bu Yulia karena pertama ya, jadi memang harus sabar. Semangat untuk PPG ya. Intinya sudah lancar di PE, tinggal besok kita bareng-bareng untuk apa namanya mengevaluasi pertemuan hari ini. Begitu, Bu Yulia, Pak Rizky, Pak Tuti, Bu Rina, terima kasih dan tim IT semuanya. Baik. Oke, terima kasih masukannya Bu Dewi dan untuk yang lainnya juga monggo silahkan jika mau datang ke PPG jam 9 kami fasilitasi. Tapi untuk proses tetap berjalan, proses penyegaran dimulai dari nanti kita pukul 10 ya. Pukul 10 nanti Bapak Ibu melakukan simulasi. Jadwal itu pukul 10 sudah melakukan simulasi mandiri ya. Oke. Kemudian nanti pukul 10.50 sudah masuk unit 1A. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya? Ini ada Bu Anin pas dijelasin paham Bu, tapi belum tahu nanti praktiknya bagaimana karena memang sangat butuh praktek mempelajari menu-menu di mail. Nanti kalau sudah sama terbiasa, aja ya. Kalau sudah terbiasa, insya Allah itu mudah karena kata orang Jawa kan susah yang durung ketemu. Jadi kalau udah terbiasa, insya Allah gampang. Oke, kita dari saya begitu nggih, Bapak Ibu. Oke, Pak Roni sudah cukup Pak Roni? Ada pertanyaan lagi Pak Roni? Cukup Bu. Oke. Belajar lewat itu dulu ya. Siap. Monggo selanjutnya akan saya apa? Oh gitu. Oh iya iya. Untuk tadi yang belum mendapatkan akun ada Bu Nur Aflatun sudah memperoleh Bu. Mas Raffi udah di-share belum? Udah. Bu Aap, kemudian ada Pak Beni sudah, Bu Noris, Bu Neni. Sudah semua nggih? Ada yang belum? Kalau ada yang belum silakan nanti WA ke admin IT. Admin IT. Oh ya Pak Fani belum. Ini Pak Fani tergantung amal ibadah ini. Pak Fani, masa lupa Pak? Dipakai Pak. Oke. Baik, kita langsung pindah ini nanti saya tutup. Ya, Bapak Ibu terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dan kehadirannya juga tentunya. Kita langsung pindah ke LMS Bapak Ibu. Silakan masukkan username sama passwordnya. Silakan latihan mandiri dulu. Di situ ada beberapa video yang bisa ditonton dan dipelajari. Nah, nanti kalau sudah kita ketemu jam 10.50 di unit 1A web meeting. Oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami tim PPG dan jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daftar hadir udah diisi.
Itu